Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Aceh, tepatnya rumah Cut Nyak Din. Rumah Cut Nyak Din adalah rumah panggung pemberian Belanda kepada Teku Umar yang berlokasi di Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Rumah yang terletak di Desa Lampisang merupakan replika dari bangunan asli yang dibakar Belanda pada 1896 dan kembali dibangun pada 1987. Teku Umar dan istrinya Cut Nyak Din tinggal di rumah itu selama 3 tahun, karena pada 1896 Teku Umar membuat pengkhianatan kepada pihak Belanda. Pihak Belanda pun mengebom dan menggranat hingga rata dengan tanah, tetapi menyisakan sumur setinggi 2 meter di bagian sisi kiri rumah yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Pasca kemerdekaan, rumah tersebut dibangun kembali. Replikasi ini dibuat semirip mungkin dengan rumah aslinya. Rumah Cut Nyak Din merupakan rumah panggung berukuran 25 x 17 meter yang ditopang oleh 65 tiang kayu atau tameh. Kayu-kayu tersebut berjenis kayu ulin merah, berkualitas tinggi. Kayu ulin merupakan jenis kayu yang lazim digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan rumah tradisional Aceh. Khusus untuk rumah Cut Nyak Din, penempatan ruangan berbeda dari rumah Aceh pada umumnya. Dari depan rumah, kita menaiki tangga utama menuju ke selasa atau selasar yang membagi rumah menjadi bagian kanan dan kiri. Jika kita menaiki tangga dan memasuki pintu sebelah kanan, kita akan langsung memasuki seramoke atau serambi depan, berupa ruangan kosong yang digunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah para pria. Bagian tengah seramoke terdapat pintu dan tangga menuju bagian seramo tengah, tepatnya langsung memasuki rambat atau lorong. Di kanan dan kirinya terdapat kama inong atau kamar wanita dan kamar dayang-dayang. Di ujung rambat terdapat pintu dan tangga menurun menuju seramo likod atau serambi belakang, yang digunakan sebagai tempat berkumpul para wanita. Sementara itu, jika kita menaiki tangga dan memasuki pintu sebelah kiri dari selasar belakang, kita akan langsung memasuki seramo likod, yang digunakan khusus sebagai ruang sidang. Kemudian terdapat pintu dan tangga menuju seramo tengah, tepatnya rambat. Pada bagian ini hanya terdapat satu kamar, yaitu kamar utama milik Cut Nyak Din. Menyusuri rambat lagi, terdapat pintu dan tangga menurun menuju seramoke atau serambi depan sebelah kiri. Terdapat berbagai peninggalan Cut Nyak Din dipamerkan di ruangan ini, termasuk uang pecahan 10.000 bergambar wajah Cut Nyak Din. Terakhir, di bagian belakang terdapat ruangan tambahan yang digunakan sebagai anjong atau ruang makan dan dapu atau dapur.
Pada dinding kanan terdapat pintu keluar dan tangga belakang untuk memudahkan akses menuju dapur dan luar. Di dalam dapur terdapat rak-rak berisi perlengkapan dan peralatan masak dan makan. Di sebelah ujung kanan terdapat pintu menuju sumur untuk mengambil air. Di sebelah kiri ruangan tersebut terdapat manju atau kamar pelayan. Tangga-tangga yang terdapat di rumah ini memiliki anak tangga berjumlah ganjil, yaitu 3 atau 7, yang mengandung nilai religius. Jendela di rumah ini hanya terletak pada dinding timur dan barat sebagai sumber cahaya utama dan aliran udara yang didukung oleh ventilasi berupa tulak angin yang terletak tepat di bawah atap. Lantainya menggunakan papan kayu yang mudah dibongkar pasang. Dindingnya juga menggunakan papan kayu dengan berbagai ukiran motif hias Aceh. Atapnya berbentuk limas dan menggunakan daun rumbia yang disusun dengan rapi, menambah unsur keindahan dan ketahanan cuaca. Pada bagian kindang terdapat berbagai motif hias, antara lain motif on bungong, bungong ayu-ayu, bungong melu, bungong awan sitangke, bungong awan-awan, bungong ekle, bungong jempa, talo memputa, dan bungong akacino. Pada bagian reunyen atau tangga, terdapat beberapa motif hias seperti bungong jempa, talo memputa, dan bungong kundo. Pada bagian tulak angin, terdapat ukiran dengan motif pucuk rebung, bungong ayu-ayu, awan sion, bungong jempa, dan bungong awan-awan. Pada awalnya, rumah Cut Nyadin merupakan saksi bisu perjuangan dan perlawanan Aceh terhadap Belanda karena digunakan sebagai markas strategi para pejuang untuk melawan Belanda. Sekarang, rumah tersebut dilestarikan sebagai peninggalan sejarah dan budaya Aceh yang sangat berharga.